Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Najib Saiful Islami. NPM saya 1730-532. Di sini saya memenuhi tugas presentasi AMPLBM, yaitu tentang pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Program Sanimas reguler tahun 2020 di wilayah Kelurahan Pasanggerahan, Kota Bandung. Adapun untuk latar belakang itu sendiri yaitu solusi dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik diutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di lingkungan padat penduduk dan rawan sanitasi adalah dengan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Kegiatan Sanimas merupakan pemberian dana pemerintah sebagai bentuk inisiatif untuk penyediaan prasarana dan sarana air limbah tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan Sanimas adalah penanganan air limbah domestik rumah tangga. Adapun untuk ruang lingkupnya, yang pertama, prasarana dan sarana sistem pelayanan untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan. Yang kedua, prasarana dan sarana sistem pengumpulan untuk menyalurkan air limbah domestik dari sistem pelayanan ke sistem pengolahan terpusat. Prasarana dan sarana pengolahan terpusat untuk mengolah air limbah domestik dari sistem pengumpulan ke sistem pengolahan terpusat. Nah, adapun untuk lokasinya yaitu Jalan Walagri, Mulia RT 1 RW 9, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Nah, di sini juga ada kondisi geografisnya, yaitu ada peta Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, ada peta pembangunan konstruksi SPAL DT, dan ada juga peta Kelurahan Pasanggerahan. Nah, di sini juga ada struktur organisasi pelaksanaan program Sanimas. Bisa dilihat di gambar berikut. Ada tingkat kelurahan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Nah, di sini juga ada kondisi prasarana dan sarana sanitasi. Prasarana dan sanitasi bisa dilihat ada jamban, septic tank, MCK umum, sumur gali, sumur pompa, dan sambungan PDAM. Dan untuk jumlahnya sendiri bisa dilihat. Adapun juga untuk kondisi kesehatannya, yaitu jenis penyakit nasofaringitis akut atau common cold. Yang kedua ada infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga ada mialgia. Yang keempat ada hipertensi. Dan yang kelima ada penyakit pulpa dan jaringan priapikal. Untuk jumlah kasusnya bisa dilihat. Untuk perencanaannya, persiapan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi SPAL DT, program Sanimas yang akan dilakukan antara lain terkait dengan material, peralatan, pelaksanaan, konstruksi, dan pemasangan jaringan perpipaan dengan jalur yang sudah ada dalam perencanaan. Untuk konstruksi bangunan pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat bisa dilihat ini untuk tampak atasnya. Masih konstruksi bangunan. Dan ini masih konstruksi bangunan pada sistem pengolahan air limbah. Ini tapak sampingnya. Nah, ini masih konstruksi, tapi ini ada settler. Nah, untuk pasca konstruksi, evaluasi dilakukan secara independen untuk menilai proses kegiatan baik dari aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan maupun dampak dari kegiatan program. Untuk permasalahan dan pembahasan, yaitu pada bulan Agustus 2020, permasalahan pekerjaan galian IPAL pada kedalaman 1 meter ditemukan lapisan tumpukan sampah yang menghambat pekerjaan galian tanah IPAL. Penyelesaiannya yaitu menggunakan alat kerja seperti cangkul, garpu cangkul, dan penambahan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk di bulan September, permasalahannya perencanaan jaringan perpipaan air kotor melintas di lahan sawah milik warga. Namun pada saat pelaksanaan, pemilik lahan berubah pikiran dan tidak mengizinkan untuk memasang pipa. Mengizinkan pipa melintasi lahan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya melakukan diskusi dengan pemilik lahan, namun tetap tidak memberikan izin sehingga KSM akan merubah jalur jaringan perpipaan. Di bulan November, permasalahannya beberapa lahan material mengalami kenaikan harga
dan toko material berencana menaikkan harga. Untuk penyelesaiannya, KSM beserta TFL memberikan pemahaman kepada pemilik toko material bahwa mereka sudah terikat kontrak sehingga harga harus sesuai dengan penawaran ketika proses pemilihan toko material oleh tim penyediaan barang dan jasa. Nah, untuk kesimpulannya, sumber limbah domestik yang dialirkan menuju SPAL yaitu total 91 KK sesuai dengan jumlah penerima manfaat dari masyarakat RW 09 Kelurahan Pasangkerang, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Proses utama pengelolaan air limbah domestik dalam prasarana dan sarana SPAL ini adalah proses secara biologi. Untuk teknologi pengolahannya terdiri dari beberapa pilihan atau opsi, yaitu proses anaerobik, proses aerobik, kombinasi proses anaerobik dan aerobik. Yang ketiga, pada proses pelaksanaannya atau pada proyek pelaksanaannya, pembangunan konstruksi SPAL terdapat beberapa masalah teknis dan non-teknis. Di antaranya ada perencanaan jaringan perpipaan, air kota melintas di lahan sawah milik warga, namun pada saat pelaksanaan pemilik lahan berubah pikiran dan tidak mengizinkan pipa melintas di lahan tersebut. Perencanaan saluran outlet yang berasal dari IPAL menuju sungai saluran terbuka di dekat lokasi IPAL, namun pada saat pelaksanaan terjadi penolakan oleh warga yang berada di sekitar jalur saluran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.